ibadah kita hari ini. Namun sebelum itu Tante Yanti mau tanya dulu, apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Semuanya bersukacita hari ini. Sebelum kita beribadah kali ini, Tante Yanti mau ingatkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita beribadah. Yang pertama, saat kita beribadah tidak boleh sambil makan. Nah, yang kedua, saat kita beribadah tidak boleh sambil tidur-tiduran. Nah, yang ketiga, saat kita beribadah tidak boleh sambil bermain atau berlari-larian. Yang keempat, saat kita beribadah harus tetap dalam keadaan yang duduknya fokus, tidak boleh sambil melakukan aktivitas saat kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan beribadah kali ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang ada di rumah dan di mana saja. Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu, kita akan menyembah, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan, Bapakku datang.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Untuk membesarkan nama Tuhan, kita menyanyikan lagu Mari Jo, semua kita sama-sama. Mari Jo semua sama-sama, sambil libur hati yang sedang sedih, sambil tepuk tangan, kaki disentak, kau mulai tertawa, tertawa besar, hahaha, tertawa kecil. Mari semua sama-sama, sambil libur hati yang sedang sedih, sambil tepuk tangan, kaki disentak, kau mulai tertawa, tertawa besar, hahaha, tertawa kecil. Lagi semua sama-sama, ambil libur hati yang sedang sedih, sambil tepuk tangan, kaki disentak, kau mulai tertawa, tertawa besar, tertawa kecil, tertawa besar, besar sekali, kecil sekali, kecil sekali. Waktu tahun melompat-lompat, tahun Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tahun Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tahun Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tahun Allah sudah datang. Waktu tahun berlompat-lompat, tahun Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tahun Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. 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 Tahun Allah sudah datang. Haleluya. Nah adik-adik, bahasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita supaya hadirat Tuhan turun di tengah-tengah hidup kita. Setiap pujian kita, Allah bertakhta di atasnya. Kita akan menyanyikan sebuah pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau akan mengurapi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya cerita firman-Mu pada hari ini Tuhan menambahkan iman kerohanian yang bertumbuh dalam Engkau setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali pada saat ini lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama, karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhanlah yang akan menuntun kita sehingga kita bisa mengenal kebenaran. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan judul daripada firman Tuhan pada saat ini adalah pilihan yang tepat. Ya, berbicara tentang pilihan adik-adik, pastinya dalam hidup kita pernah mengalami satu hal di mana kita harus memilih. Contohnya begini, pada saat mungkin papa kita atau mama kita memberikan kita kue, kita harus memilih apakah kue yang rasanya coklat, atau kue yang rasanya keju, atau kue yang rasanya kacang, sesuai dengan pilihan kita, sesuai dengan keinginan kita. Nah, berbicara tentang pilihan adik-adik, yang paling utama dalam hidup kita harus memilih dan menentukan akan masa depan kita. Bahkan kita harus memilih dan menentukan akan keselamatan kita sendiri. Nah, pada saat ini adik-adik, kita akan belajar kisah daripada seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Kita tahu bahwa Abraham, dia dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya dan pergi ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan pada saat Abraham dia keluar dari Ur Kasdim, yaitu negerinya, dia membawa istrinya Sarah, dan dia juga membawa Lot, keponakannya. Nah adik-adik, Abraham bersama dengan istrinya, bersama dengan Lot, keponakannya, mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu perkemahan ke perkemahan yang lain. Dan seperti yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham, Tuhan memberkati Abraham sehingga Abraham menjadi seorang yang sangat kaya raya. Bukan cuma Abraham, tetapi juga Lot, keponakannya, juga menjadi seorang yang kaya raya. Nah, coba kita lihat firman Tuhan hari-hari. Pada saat ini kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Kita baca mulai ayat yang pertama. Kejadian pasal 13 mulai ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi luar biasa. Sebagai janji Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan,
yang tekun mencari Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Nah di sini adik-adik, bagaimana Abraham dan Lot itu diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, dengan harta, dengan kekayaan, dan tentunya juga dengan perlindungan daripada Tuhan. Akan tetapi adik-adik, sekalipun mereka telah diberkati oleh Tuhan, tetapi ada satu permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Apa itu adik-adik? Coba kita baca di dalam ayatnya yang ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ternyata adik-adik, ada satu permasalahan yang dihadapi oleh Abraham dan Lot, yaitu apa? Negeri atau tanah tempat mereka berdiam pada saat itu tidak cukup luas untuk menggembalakan akan domba-domba mereka, sehingga seringkali terjadi perkelahian antara gembala daripada Abraham dan gembala daripada Lot. Nah, Abraham sebagai orang yang tertua, Abraham harus mencari akan jalan keluar untuk bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, di sini di dalam ayatnya yang ke-8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi Abraham memberikan suatu pilihan kepada Lot. Dia katakan, Lot, untuk mengakhiri akan permasalahan yang kita hadapi, kita harus berpisah. Dan jikalau engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Jikalau engkau akan ke kanan, aku akan ke kiri. Jadi Abraham memberikan satu pilihan kepada Lot, di manakah tempat untuk dia pergi untuk melangsungkan akan kehidupannya. Adik-adik, secara logika, ya, kita bisa berpikir begini. Abraham sebagai orang yang tertua, dia sebenarnya berhak untuk mengambil pilihan pertama. Tapi Abraham memberikan pilihan pertama kepada Lot, keponakannya. Nah, kalau di dalam ayatnya yang ke-10, ini merupakan pilihan yang diambil oleh Lot. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Pada saat Abraham memberikan pilihan kepada Lot, dan Lot melihat tempat di mana akan dia pergi, dan Lot melihat adik-adik suatu tempat, yaitu lembah Soar, Sodom dan Gomora. Firman Tuhan katakan seperti taman surga. Lot melihat bagaimana tempat itu begitu indah sekali, dan dia mengambil satu pilihan. Dia pergi ke Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di Sodom dan Gomora ada begitu banyak dosa yang dibuat oleh orang-orang di sana, yang membuat hati Tuhan begitu sangat sakit hati, sehingga Tuhan berencana untuk memusnahkan, menghancurkan akan kota Sodom dan Gomora. Ternyata adik-adik, apa yang dilihat oleh Lot, suatu tempat yang seperti taman surga, bukan satu tempat yang sebenarnya menjanjikan bagi hidupnya. Seringkali di dalam hidup kita adik-adik, kita mengambil satu pilihan, dan kita melihat bahwa ini merupakan satu hal yang baik sekali, satu hal yang sangat indah sekali. Tetapi seringkali
kemanisan dunia, keinginan dunia, kesenangan dunia itu bisa menipu akan hidup kita sendiri, adik-adik. Seringkali kita memilih, ini merupakan satu hal yang terbaik bagi saya, satu hal yang indah bagi saya, dan kita mengambil pilihan itu, dan ternyata di balik pilihan itu terdapat satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, adik-adik, jangan pernah kita salah memilih dalam hidup kita, ya. Kalau kita mau memilih sesuatu, tentang kita mau memilih akan masa depan kita, menentukan profesi apa yang akan kita jalani dalam hidup ini. Apakah sebagai seorang dokter, apakah sebagai seorang guru, apakah sebagai seorang polisi, seorang tentara, dan lain sebagainya. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan pilihan itu. Nah, adik-adik, kalau kita mengikut sertakan Tuhan di dalam pilihan kita untuk menentukan masa depan kita, maka kita akan memilih sesuatu hal seperti yang telah Tuhan rencanakan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, sebelum kita terlahir ke dalam dunia ini, Tuhan sudah memiliki rencana yang indah bagi kita semua. Dan rencana Tuhan adalah rencana masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Nah, kita melihat bagaimana Abraham setelah dia berpisah dengan Lot, di dalam ayatnya yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abraham melihat ke kiri ke kanan, ke depan ke belakang, adik-adik. Dan mungkin tanah di tempat dia berdiri atau tempat dia melihat tidak semuanya merupakan tempat yang baik. Tetapi jika Tuhan telah berfirman untuk memberikan akan negeri itu, memberikan akan tanah itu kepada Abraham dan memberkati Abraham, pasti Tuhan akan melaksanakannya. Nah, seperti kita hari-hari ini, adik-adik, kita hidup di masa pandemi COVID-19, dan mungkin kita berkata bahwa bagaimana kelangsungan akan masa depan saya. Percaya, jika Tuhan telah berfirman untuk memberikan masa depan yang indah kepada kita, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Yang penting di sini kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, berjalan menurut kehendak Tuhan, dan kita senantiasa melakukan akan perintah Tuhan. Pasti kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah salah memilih dalam hidup kita ini. Ikut sertakan Tuhan di dalamnya, maka kita akan mengambil satu keputusan, mengambil satu pilihan yang tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, semoga firman Tuhan memberkati kita semua pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Engkau buka hatimu, adik-adik, izinkan Tuhan masuk dalam hatimu, izinkan Tuhan berkarya di dalam hidupmu pada saat ini, izinkan Tuhan melawati kita semua, dan percaya pada saat ini Tuhan sedang mempersiapkan satu hal yang begitu luar biasa bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, tutup mata adik-adik, lipat tangan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebagaimana Abraham mengambil satu pilihan yang tepat seperti yang dikehendaki Tuhan, kami pun juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kami merindukan dalam hidup kami bisa mengambil satu keputusan, mengambil suatu pilihan yang tepat, pilihan yang terbaik dalam hidup kami seperti yang telah Tuhan rencanakan bagi kami semua. Dan kami percaya masa depan yang indah telah Tuhan persiapkan bagi kami semua. Bahkan pilihan kami untuk tetap mempertahankan nama Yesus, tetap setia kepada Tuhan, merupakan pilihan yang terbaik bagi kami semua. Karena kami percaya kami ini adalah anak-anak Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa janji Tuhan, sorga yang kekal, keselamatan yang kekal menjadi milik kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu dengan kekuatan, dengan kesehatan Tuhan, dengan damai sejahtera, dengan perlindungan daripada Tuhan, dan terus jaga pelihara kami Tuhan.
sampai Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, ajaib dan dahsyat Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Mempersembahkan korban persembahan kita dan atau kolektor kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya turunlah belas kasih-Mu Tuhan atas negeri kami. Lindungi dan selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, biar para pemimpin kami selalu takut akan Tuhan. Kiranya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, berkat yang menimpa dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, khususnya Kota Palu, dan pemimpin negara kami, serta pemimpin Kota Palu. Beri hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menangani COVID-19 ini, Bapak. Bapak, kiranya Engkau mengangkat segera COVID-19 ini. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Ini doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja kami, kiranya Tuhan akan menolong. Kami semua berdoa buat gembala kami PPSP, Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati Papski dalam kehidupan dan pelayanannya.
pun tanyakan minum api dan minyak lain. Selalu berdoa buat sama jemaat GPD Kota Palu agar kiranya benar-benar menjadi jemaat yang mengasihi, selalu menuruti kehendak, berkati dan lindungi teman-temanku anak sekolah minggu Samuel, biar kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang tuaku. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kita sudah beribadah pada saat ini dan sekarang kita akan tutup di dalam doa. Mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami sangat bersyukur ibadah kami saat ini Tuhan sudah tolong memberkati. Dan kami yakin dan percaya semua anak-anak yang sudah beribadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Demikian juga guru-guru yang sudah melayani, bahkan orang tua dari anak-anak yang sudah mendampingi anak-anak pada saat ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Saat ini kami akan akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai kita ketemu lagi minggu depan. Yes.